Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 30 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan Dewa yang sekarang begitu romantis sekali sedang menjalani rumah tangganya, karena sekarang Nana tidak peduli siapapun yang berkata dan siapapun yang ngomong tentang dirinya bersama Nana. Nana tidak akan peduli kepada siapapun. Yang penting Nana akan membina rumah tangga dan Dewa biar rumah tangganya harmonis. Oke guys, singkat cerita Dewa telah pergi ke kantor. Di sisi lain Nana sendirian. Namun tiba-tiba datang Neratu. Neratu bertanya kepada Nana bahwasanya, ungkap Neratu, kok kamu sendirian di sini? Ungkap Neratu kepada Nana. Nana menjawab, Mas Dewa sudah berangkat ke kantor. Aku pun akan belanja mengurusin panti asuhan. Maka dari itu aku akan titip Junior kepada Nenek dan Suketi. Gimana? Dari situ Neratu tidak memperbolehkan Nana untuk pergi sendiri. Neratu langsung memanggil Lipiul untuk menemani Nana. Namun Nana tidak berharap bantuan dari Lipiul karena takut ribet ya guys kalau jalan bersama Lipia, karena Lipia orangnya reseh. Di situ Nana berkata, Nenek biar aku sendirian aja jalan. Jangan, gak usah ditemenin oleh Lipia, aku tidak enak. Di situ kepura-puraan Nana, intinya Nana tidak mau berjalan bersama Lipia. Namun Neratu kekeh untuk menemani Nana, takut ada apa-apa di perjalanan. Dan di situ langsung Suketi berkata, biar Junior aku yang ngomong, ungkap Suketi. Singkat cerita di situ Lipiul dan Roni datang setelah dipanggil oleh Neratu. Karena Nana walaupun gak mau tapi kekeh Neratu biar Nana ada temennya. Kalau ada apa-apa enak kalau ditemenin sama Lipia bersama Roni. Di adegan selanjutnya di situ tidak bisa membantah Nana kepada Neratu. Di pikiran Nana, aku kalau ditemenin sama Lipiul mungkin nantinya akan nyerocos dan kemana-mana berkata terhadap dirinya. Di situ langsung Lipiul bertanya kepada Neratu, ada apa Neratu memanggil aku? Dan di situ Neratu berkata, kamu temenin Nana belanja untuk kebutuhan di panti asuhan. Di sisi lain, di situ Lipiul berkata lagi, aku tidak mau. Namun singkat cerita setelah Lipiul berkata tidak mau, Neratu memutuskan kalau seandainya kamu tidak mau mengantar Nana, aku akan coret menjadi keluarga Buana. Di situ Roni langsung memeluk Lipiul dan berkata, udah jangan dibantah Neratu, nanti kalau kita diusir nanti akan sengsara lagi, ungkap Ronai Buanai kepada istrinya. Di situ langsung Nana pun terdiam. Nana tidak bisa berkomentar di depan Neratu karena Neratu sangat sayang sekali kepada Nana dan juga Junior. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Koko Cornelia yang sedang berada di rumahnya. Di sisi lain, di situ tiba-tiba terlihat mamahnya melihatin Cornelia yang habis dandan. Betapa cantiknya anak aku Cornelia, ungkap mamanya dan sambil menunjukkan tangannya kepada anaknya itu Cornelia. Namun tiba-tiba setelah menjanteng memakai gaun putih ya guys, datang datang Pajar memakai baju koko karena akan pergi ke panti asuhan untuk menyaksikan acara di panti asuhan. Di situ terkejut mamanya Koko melihat Pajar sudah memakai baju koko dan Lipia memakai gaun putih dan sangat serasi sekali guys Cornelia bersama Pajar. Di situ langsung Pajar berkata kepada mamanya, aku pamit, mama akan membawa Cornelia untuk diajak ke panti asuhan. Cornelia di situ tersenyum setelah Mas Pajar mengatakan hal itu kepada mamanya. Di situ mamanya Cornelia terdiam karena sangat jengkel sekali kepada Pajar. Nah oke guys, singkat cerita di adegan selanjutnya di situ terlihat si Alia, si ular kobra. Alia yang sudah pulang dari rumah sakit
dan masuk ke kamar. Dia langsung dandan, entah tujuan mau kemana lagi, mempercantik diri. Di situ sedang mempercantik diri, Alia sedang membayangkan tentang Pak Nopal waktu di rumah sakit. Karena Alia tidak habis pikir kok tiba-tiba Pak Nopal akan mencelakakan yaitu Wilson. Padahal itu anaknya. Di bayangan-bayangan Alia memikirkan melihat Pak Nopal sedang menelpon anak buahnya untuk mencelakakan Wilson. Di sisi lain, Alia sangat bingung. Kok bisa-bisanya Pak Nopal akan membunuh anaknya sendiri? Di sisi itu, Alia berkata di dalam hatinya, aku jadi curiga. Ada apa di balik semua ini? Namun tiba-tiba sedang melamun, Alia ada yang menelpon kepada dirinya, yaitu dari kantor yaitu karyawannya Dewa Buana. Di situ karyawan Dewa Buana mengatakan bahwa nanti ada meeting dan jangan terlambat karena akan menguruskan proyek yang sangat besar sekali, ungkap Jihan kepada Alia si ular kobra. Namun singkat padat Alia berkata, iya aku nanti akan ke kantor. Sekarang aku sedang mempercantik diri dulu, ungkap Alia kepada Jihan. Dan di situ Jihan pun berkata, sangat berterima kasih, aku tunggu karena meeting ini sangat penting sekali, ungkap Jihan kepada si Alia si ular kobra. Di situ Alia setelah dihubungi oleh Jihan dan dia pun tersenyum. Dia akan bertemu lagi bersama Fajar, Pasa ya guys. Maka dari itu Alia pun akan terus berdandan supaya Pasa termehek-mehek kepada dirinya. Singkat cerita, di situ terlihat Nana, Lipiul dan juga Roni yang sudah beres belanja untuk kebutuhan ke panti asuhan. Di sisi lain, di situ langsung Lipiul berkata kepada Nana, gimana udah beres belanjanya Nana? Ungkap Lipiul kepada Nana. Jawab Nana, udah kita langsung OTW aja ke panti asuhan. Di situ Ronai Buana yang selalu memandang mantannya kata Ronai yaitu Nana. Di situ pandangan Roni kepada Nana penuh dengan rasa cinta. Namun Lipiul tidak tahu ya guys, karena Roni matanya jelalatan. Di adegan selanjutnya, setelah masuk ke dalam mobil dan berangkat untuk menuju ke panti asuhan, tidak terlihat Ronai Buana melihat dari kaca spion ke belakang melihatin wajahnya Nana. Namun Nana udah curiga. Dengan gerak-gerik matanya Ronai Buana selalu melihatin dirinya, di pikirannya sangat ngeres sekali ya guys. Ronai Buana memang kenyataannya iya. Pikiran Roni dan halusinasi Ronai Buana, seandainya Nana, Lipiul terus Lia dan juga Priska dan Alia semua menjadi istrinya Ronai Buana dan Ronai sebagai orang kaya. Di bayangan-bayangan Roni semua jadi istrinya itu 6 orang. Jadi Nana dan Lipiul dan Priska, Lia dan juga Lulap semua di dalam bayangannya semua meminta kebutuhannya. Ada yang meminta rumah, kapal, mobil, semua itu bayangan-bayangan Ronai menjadi orang kaya dan banyak istrinya. Sangat bahagia dengan bayangan-bayangan tersebut. Di situ canda tawa di bayangan si Ronai Buana bahwa dirinya sudah mendapatkan wanita cantik-cantik sekali ya guys. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat anak buah Pak Nopal yang sedang beroperasi untuk memutus selang remnya punya si Kelvin si Bayawak Darat. Karena Nopal sekarang akan benar-benar menyingkirkan menyingkirkan Kelvin dari kehidupannya. Di situ Priska turun untuk mendatangi Kelvin, namun anak buah Pak Nopal langsung sontak, dia mengumpet dalam mobil dan yang satunya lari ke belakang. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1.
Nah, mungkin sampai di sini dulu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.